Nah kan, dibilang juga apa? Peristiwa yang diperkirakan benar-benar terjadi. Dua uskup dari SSPX atau Society of Saint Pius X menahbiskan 4 imam menjadi uskup tanpa izin dari Paus. Uskup kelahiran Spanyol Alfonso de Galarreta memimpin misa yang dirayakan dalam bahasa Latin menurut Ritus Tridentin dan dibantu oleh uskup Swiss Bernard Valley yang turut menahbiskan 4 imam menjadi uskup, yaitu Pascal Schreiber dari Swiss, Michael Goldade dari Amerika Serikat, Michel Poinsinet de Sivry dari Prancis, dan Marc Hanapierre dari Prancis. Selama misa tahbisan uskup itu, alam sepertinya tidak mendukung. Hujan badai dan petir menghiasi langit kota Econe, Swiss. Pertanda alam yang sedemikian rupa menyiratkan sesuatu yang rasanya sudah bisa kita tebak arahnya. Gak lama setelah perayaan itu, Vatikan mengumumkan bahwa ke-6 orang yang terlibat terkena ekskomunikasi otomatis atau latae sententiae. Sebagai gambaran, kalau kamu pernah nonton film John Wick, pasti sudah tahu betapa beratnya hukuman ekskomunikasi itu. Dalam hukum kanonik Gereja Katolik, penahbisan uskup tanpa mandat dari Paus adalah sebuah pelanggaran berat yang secara otomatis membawa hukuman ekskomunikasi. Dalam Kanon 1382 terdapat aturan jelas mengenai hal ini. Hukuman ekskomunikasi ini bersifat otomatis dijatuhkan seketika pelanggaran tersebut dilakukan. Pelaku tidak perlu menunggu adanya pengumuman atau keputusan pengadilan gerejawi untuk dinyatakan terkena sanksi. Selain itu, Vatikan juga menyatakan bahwa para pelayan sakramen yang secara resmi berada dalam gerakan tersebut berada dalam situasi skismatik dan umat yang secara formal melekat pada gerakan itu diperingatkan mengenai konsekuensi kanoniknya. Kita sudah membahas dalam video sebelumnya bahwa hal ini tidak terjadi sekali saja. Pada tanggal 30 Juni 1998, pendiri SSPX, Uskup Agung Marcel Lefebvre juga pernah menahbiskan 4 uskup tanpa mandat Paus. Tindakan itu menyebabkan ia dan para uskup yang ditahbiskan terkena ekskomunikasi. Sebagai catatan, pada tahun 2009, Paus Benediktus ke-16 mencabut ekskomunikasi tersebut. Nah, karena tindakan mereka kemarin, yaitu penahbisan uskup tanpa izin Paus, akhirnya mereka terkena ekskomunikasi kembali. Hal yang sama terjadi untuk kedua kalinya. Vatikan memandang tindakan SSPX sebagai bentuk skisma atau setidaknya perilaku yang mengarah ke sana. Takhta Suci menyatakan bahwa seluruh imam yang menjadi anggota SSPX serta umat awam yang secara resmi dan penuh mengikatkan diri kepada komunitas tersebut berada dalam keadaan skisma, yaitu terputusnya persekutuan atau kesatuan dengan Paus sebagai pemimpin Gereja Katolik Universal. Karena itu, menurut deklarasi tersebut, mereka juga dipandang berada dalam situasi ekskomunikasi. Nah, dampak dari keputusan ini sangat luas. SSPX diperkirakan memiliki sekitar 730 imam yang tersebar di puluhan negara. Jika seluruh imam tersebut dianggap terkena ekskomunikasi, maka mereka tidak lagi diperbolehkan menjalankan pelayanan resmi atas nama Gereja Katolik. Mereka tidak dapat memangku jabatan gerejawi dan menurut penilaian Vatikan, tidak memiliki izin yang sah untuk melaksanakan pelayanan pastoral sebagaimana imam-imam yang berada dalam persekutuan penuh dengan Roma. Vatikan juga mengeluarkan peringatan kepada umat Katolik di seluruh dunia agar memahami status kanonik SSPX saat ini. Menurut Takhta Suci, sakramen-sakramen yang dirayakan oleh para imam SSPX dilakukan secara tidak sah menurut hukum gereja. Meskipun dalam beberapa kasus, bergantung pada jenis sakramennya, keabsahan dan legalitas merupakan dua persoalan yang berbeda dalam hukum kanonik. Keputusan ini menandai salah satu babak paling serius dalam hubungan panjang dan rumit antara Vatikan dan SSPX. Bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.